Setelah Pichel udah pernah bahas laptop ini secara ekstensif ataupun in-depth review gitu ya, maka kali ini Pichel akan coba untuk melakukan satu hal yang memang Pichel dari ketika review ini pengen langsung lakuin, yaitu ngetes gimana sih performa gaming dari laptop Asus TUF Gaming FX 506 HEB ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa kita akan ngetes sebuah laptop yang sudah di depan Pichel ini, yaitu Asus TUF Gaming F15 2021, yaitu kodenya FX 506 HEB. Ini tuh Pichel udah pernah review secara mendalam, jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton, teman bisa lihat di sini, atas sini. Ya, oke. Nah sebenarnya tujuan dari Pichel untuk kali ini ya, ini sebenarnya adalah follow up dari dua hal. Yang pertama, Pichel udah pernah review terkait dengan laptop ini gitu ya. Namun kondisinya laptop ini tuh masih dalam Windows 10. Dan juga untuk melanjutkan video kedua, yaitu di mana Pichel coba upgrade laptop, salah satu laptop menjadi Windows 11. Terus kan Pichel lihat bahwa performanya ada beberapa yang turun. Nah Pichel penasaran nih, kalau laptop ini tuh kita upgrade kepada Windows 11 gitu ya, apakah performa gamingnya akan jauh-jauh lebih baik atau malahan sama aja atau malahan yang lain lebih buruknya lebih rendah gitu ya. Jadi kita akan coba cek, ini laptopnya sudah depan Pichel dan teman-teman juga harusnya sudah bisa lihat layarnya karena Pichel coba screen record juga. Ya, ini dia. Dan ini sebenarnya masih bersih, tapi biar sama-sama enak karena seperti yang kemarin kan bilang coba bang clean install gitu ya. Jadi step yang udah Pichel lakukan adalah Pichel upgrade dulu pakai Windows Assistant gitu ya, Windows Update Assistant. Terus Pichel coba install seperti biasa, ini baru masuk ke Windows 11 dan kita akan sekarang reset this PC. Jadi Pichel akan reset PC-nya biar benar-benar menggambarkan bagaimana clean-nya gitu istilahnya. Se-clean-clean-nya, nggak ada aplikasi yang terinstall, benar-benar bawaannya. Ya, oke, kita akan reset. Nanti kan kalau nggak di-reset nanti kayak, bang, itu kan karena masih upgrade bang, coba harusnya di clean install, bisa lebih cepat. Nah, kita coba dulu ya. Nanti kalau kita udah punya angka-angkanya, ya kan enak kalau kita misalnya ngomong berdasarkan angka komparasinya gitu. Jadi kita biar nggak cuma asal sekedar ngomong aja, tapi udah ada data-data kualitatif dan juga kuantitatif yang paling penting, angka-angkanya. Oke, ini kan preparing untuk restart dan juga preparing untuk reset. Ini build-nya harusnya build yang terbaru ya, tapi nanti kita akan coba sampai selesai dulu deh. Ya, baru mau lihat kodenya, buset dah, udah mati duluan. Oke. Dan nanti temenin Pichel untuk install semua ya. Jadi install-installannya, mentah-mentahannya semua ada di sini. Nanti kita akan coba install juga, jadi benar-benar clean. We interrupt this program for an important news announcement. Jadi guys, ini mereka tiba-tiba membajak ya. Kita lagi proses updating, ini masih belum bergerak juga, tapi di sini bergerak. Tapi mereka mau membajak channel papinya. Mau ngomong apa nih? Ini itu subscribe-nya Felisa. Emang udah ada channel Tapi masih kosong. Masih kosong, kayaknya belum ada dibuat. Emang mau ngomong apa? Ini subscribe-nya Celia ya, bukan papi. Aku kan nggak udah kelihatan itu, nggak kelihatan. ada channel. Mana ada. Oke. Jadi Coba nanti apa ya, biarin. kalau mau juga Belum, ini mau Pichel Media Group atau Pichel main game, subscribe aja, di situ like, di situ bell sama PMG Fans ya. Nanti kalau nggak mau dislike aja. Bis itu jangan dibuang, nanti kalau temannya mau tahu apa itu Pichel Media Group atau PMG Fans sama Pichel main game, nanti share aja ya ke temennya. Diberikan dengan Pichel. Apa lagi? Ayo. Kalau nggak mau ya jangan nontonin. Celia. Nih bukan subscribe-nya kakak Selin dan papi dan saya Celia, subscribe-nya aku ya. Nggak ada channel. Oke, say bye-bye. Bye-bye. Bye bye.
Oke, ini sekarang kita lagi proses installing setelah tadi dibajak sama anak-anak. Biasanya mereka suka ini penasaran. Ini sekarang kita lagi installing. Ini udah clean install ya teman-teman. Ini yang tadi masih lanjut clean install Windows 11. Oke, ini Pichel sebenarnya sambil buatin Excel ya, jadi biar nanti bisa ketahuan perbedaannya. Dan ini kita udah masuk kepada pilihan country, pemilihan negara. Kita pilih United States aja. Habis itu keyboard, want to add second layout, kita skip. Terus sayangnya di Windows 11 ini kalau clean install kita harus connect kepada internet. Jadi kita connect aja ke studio. Oke, berarti oleh karena itu kita harus masukin Microsoft account ya. Kenapa coba? Nggak bisa. Coba kalau misalnya ini ya, nggak usah pakai Microsoft account lah. Yang kayak zaman dulu kala aja yang lokal. Kita kemarin kan udah tes beberapa game ya. Sebelumnya teman-teman ada GTA 5, CSGO, Dota 2, The Sims 4, FIFA 22, Need for Speed Heat, sama Genshin Impact. Jadi totalnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 game. Oke guys, jadi kita sudah colokin, sudah masuk lagi kepada Windows 11, benar-benar bersih. Ya, ini pada narikin dari Office ini ya. Ini ya, udah Windows 11 Home Single Language. OS build-nya 22.318. Oke, ini berarti sudah yang the latest and the greatest. Oke, sekarang karena gamenya ada di sini, kita akan coba colokin ya. Pichel nggak akan tes benchmark di sini. Pichel cuma akan simply pure ke gaming aja karena ya memang karena buat gaming aja gitu. Biar lihat seberapa besar kemampuannya. Oke, kita akan coba install Steam dulu. Terus kita run install, sama kita sambil nyicil install Origin ya. Jadi ini bener-bener kalian kayak nemenin Pichel kalau Pichel atau nggak tim kita lagi pada benchmarking game tuh, prosedurnya more or less hampir sama kayak begini. Oke, ini sambil installing Steam. Sekalian juga kita buat nge-capture akan frame rate. Biasanya Pichel akan pakai itu si MSI Afterburner benchmark. Afterburner yang terbaru kemarin downloadin yang beta 4 ya. Oke. Ini jadi akan memudahkan kalau misalnya kita mau ngetes tuh, yang penting udah bawa flash disk ini doang aja. Oke, kita tes multitaskingnya sekalian semua, install Origin, install Steam, install MSI. Walaupun sangat nggak direkomendasikan ya. Takutnya ada hal-hal yang konflik sambil install. Bagusnya sih sebenarnya satu-satu, biar rapi. Cuma Pichel kan suka ngide aja gitu. Ya emang kemampuannya kuat juga sih, dihajar barengan. Ya gas aja terus. Ini Origin sama Steam sudah selesai install, kita akan coba login dulu ya. Oke, ini kita udah login ya. Sekarang kita akan locate kepada gamesnya. Jadi ini kan biar nggak perlu download terus, udah ada ininya, installernya. Jadi dia akan locate. Terus kemudian ini kita yang Steam. Kita masuk ke Steam, setting, downloads, Steam library folder ya. Kita pilih ke let me choose another locations. Pilih ke D, pilih ke games, pilih ke Steam library, select. Nah, ini langsung pada muncul semua nih. Dan biasanya kalau kayak gini ada akan installan updatean yang harus dijalanin. Oke, Nvidia GeForce dia minta update driver, kita akan update biar memastikan bahwa dia juga sudah mendapatkan upgrade yang terbaru. Oke, ini kita akan update juga drivernya. Jadi saat ini tuh drivernya versi 462.42. Jadi
which is sudah sangat jadul. Ini adalah versi 497.09 yang terbaru. Jadi kita akan update ke yang paling baru ya teman-teman. Ini juga masih downloading, kita akan jalanin aja dulu semua. Meanwhile, Pichel akan coba untuk, wah ini masih ada apa dia downloading. Oke, sambil kita nungguin, kita akan setting MSI-nya. Ya, biasanya kalau Pichel akan nge-benchmark tuh pasti akan masuk ke bagian benchmark ini untuk record. Terserah nih, bebas teman-teman mau pilihnya. Dan benchmarknya Pichel akan taruh di desktop. Ya, ini nggak tahu nih kalau MSI itu selalu begitu nih aplikasi. Terus yang kita monitoring adalah langsung aja ya, frame rate aja ya. Karena kan yang kita mau lihat kan kenaikan frame rate-nya. Terus si ini juga Riva Tuner kita agak gedein sedikit, kita buat high. Oke. Terus kalau untuk yang si CSGO biar muncul overlay-nya itu, kita harus klik di sini, terus di CSGO misalnya ya, properties. Ini dibuat di sini. Allow third party software. Kalau nggak nanti nggak akan muncul tuh tulisan-tulisan yang di sebelah kirinya. Oke, jadi emang yang paling ribet tuh kalau awal-awal begini ya setup-setupnya seperti ini ya guys. Terus sama beberapa lagi running, kita tambahin lagi penderitaannya dengan Genshin. Jadi biar sambil jalan semua yang urusan-urusan download. Oke, ini kita langsung close dulu, baru kita tinggal copy Genshin Impact game-nya dari sini. Ini kita open file location. Oke guys, jadi ini semua sudah selesai, disiapkan gamesnya ya. Jadi kita bisa mulai. Yang pertama itu in our list itu Dota. Bukan Dota, nggak mungkin Dota. GTA 5. Oke, kita jalanin GTA 5. Play GTA 5, I agree. Ya, ini benar-benar masih baru-baru mulai banget nih. Jadi performing first time setup semua. Installing Rockstar Game Social Club. Oke, ini kita udah masuk kepada game GTA ya. Dan Pichel akan masuk kepada grafik. Dan ini kalau misalnya berdasarkan yang terakhir tuh kita akan GTA 5 tuh Full HD dengan setting very high. Jadi kita mau make sure aja apakah sudah sesuai. Oke, ini sudah very high ya. Ini udah yang as it is nih, karena kita kemarin juga as it is. Oke, kita akan masuk kepada story mode, dan nanti kalau misalnya udah masuk, kita akan langsung record untuk bisa lihat berapa average, minimum, atau juga maksimumnya. Oke guys, ini kita akan coba tes setelah setting yang tadi, ya kita akan coba jalankan, kita akan record benchmark-nya. Kita masuk ke mobil kita yang cantik ini guys. Slow. Mobil kuning bagus guys, mobil kuning cantik banget. Misi bu, nitip mobil ya. Saya mau benchmark dulu sebentar bu. Stop. Jangan lapor polisi. Saya datang dengan damai. Iya. Kita akan coba jumping guys, karena di sini katanya ada tempat jumping guys. Gokil, goblok the kill. Oke. Kita coba lagi berjalan-jalan, ya smooth ya, karena udah di atas 60 fps. Walaupun layarnya 144, tapi oke lah. Ban masih aman untungnya, nggak bengkok. Oke, kita jalan lagi sedikit sebelum kita akan berhentikan benchmark yang pertama untuk GTA. Misi bu, punten, sadayana. Maaf. Oke, kita stop. Kita balik ke desktop.
Dan kita buka yang TXT ini benchmark. Nah, ini dapat nih 92,8, average-nya minimum 73,5, maksimum 143. Jadi Pichel udah buatin Excel-nya ya. Jadi kayaknya kita akses dulu ke server. Kita ambil langsung dari situ aja. Oke, ini kita akan masukin ya. Biar teman-teman langsung lihat nih, 73,5 sama 143,7. Nah, so far nih kalau di GTA nih secara average nih lebih rendah 10% nih. Kayaknya kita coba stretch 1 di belakang koma deh. Ya, 9,8%. Jadi ada penurunan dari Windows 10 ke Windows 11. Udah pakai driver terbaru, udah pakai settingan yang sama 92,8 secara rata atau turun 9,8%. Oke. Udah beres, berarti kita bisa tutup gamenya, langsung tutup aja. Kemudian yang kedua, kita lanjut dengan game CSGO dengan setting Full HD dan juga High. Oke, CSGO. Kita coba setting, launch as soon as the game is ready. Sebelumnya CSGO itu rata-rata di 165,6 FPS. Walaupun di low-nya sama maksimumnya itu 255, jadi 165,6. Oke, ini kita udah jalanin CSGO ya. Kita mau make sure dulu settingannya juga udah sesuai ya. Kalau nggak salah terakhir itu settingnya kita adalah high, jadi kita akan coba cek high karena kalau nggak salah tuh auto deh kemarin ya kan, tuh high. Oke. Daripada kita main, mending kita watch live aja guys. Nah, cara yang agak-agak imbang. Watch live. Baru pas waktu udah di game ya. Udah pas masuk di game. Dan kalau kayak gini-gini lihat tuh ada 1, ada 18, 28. Nah, masuk dulu, oke. Kita akan mencet record. So far so good sih FPS-nya. Oke, ini sampai 176, 186, 200, 170, nah ini udah mulai ngedip nih, 130, 160. Oke, kita lihat apakah dia masih bisa maintain. Ini kipasnya juga udah mulai kenceng bunyi. Oke, kita akan pause, sudah cukup. Dan kita akan lihat benchmarknya. Dan hasilnya CSGO dapat 195. Ini kita close dulu aja deh gamenya, cukup. Close, yes, matiin, tutup. Kita akan isi di Excel-nya. Berarti ini average-nya 195,5, minimumnya 131,4. Oke. Maksimumnya 229. Ya, teman-teman pada bisa lihat nih gimana pergerakannya ya. Minimumnya nggak sampai, ini kemarin sempat ngedip ke 0,4, jadi benar-benar ngejeblok banget. Jadi ke 0,4, tapi ini stay strong banget di 131,4. Dan secara maksimum yang dia nggak bisa nyentuh, yaitu dari 255 sebelumnya menjadi 229,5 atau turun sekitar 10%, tapi secara rata-rata naik 18,1. Oke, interesting. Oke, kita akan tutup lagi. Kita akan mulai game ketiga yaitu Dota 2 dengan setting best looking. Dota 2 tadi kayaknya udah selesai update. Kita jalanin juga Dota 2. Jadi guys, teman-teman bisa pada lihat ya, gimana proses mau nge-benchmark itu tuh nggak mudah gitu. Jadi ya memang untuk bisa mendapatkan data yang valid tuh kita harus butuh proses yang agak panjang kayak gini, harus sabar gitu ya. Dan ya begitulah, daripada mungkin kita cuma sekedar kayak menurut saya laptop ini kenceng ya gitu ya. Maksudnya kenceng itu kan relatif gitu. Jadi kita kalau bisa diukur dengan angka lah. Makanya itu dari Pichel selalu pengen kalau ada apa tuh angka gitu. Jadi biar teman-teman juga mungkin bisa lebih nyaman. Oke, ini ya kita
Kalau di sini pakai setting best looking full HD, ini kita juga udah pakai setting best looking, benar-benar exactly sama. Kita akan coba nonton live, watch now. Live, cari yang agak-agak imbang lah, 13-15 yang udah seperempat jalan. Nanti ketika udah main di gamenya, baru kita akan pencet. Oke, ini kita akan pencet, mulai rekam. Rata-ratanya sebelumnya itu adalah 105,2. Oke, ini sejauh ini sih lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 105 ya. Wow, habis habis guys. Ya, hooknya kenyangkut. Hooknya nyangkut. Oke, bentar lagi kita akan cut untuk ininya, benchmarknya nggak usah lama-lama, seperti biasa. Nggak usah terlalu lama, yang penting udah dapet gambarannya aja. Oh, pucknya keluar. Oke, kita akan pause. Kita akan lihat dulu apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya. Kalau udah ada, berarti kita udah bisa tutup ini gamenya. Oke, kita back, kita matiin. Oke, kita akan balik lagi kepada Excel tercinta kita. Average frame rate 114, naik 8,7% guys. Minimum naik juga, naiknya lebih tinggi, yaitu 34 sama kayak tadi nih, CSGO nih. Maksimum lagi-lagi harus agak keteteran, yaitu 0,3%. Ya. Oke, Dota 2 udah, sekarang kita ke CSGO. Ini kita tutup lagi. Ini jangan lupa save, nanti udah capek-capek, tiba-tiba nggak ke-save lagi. Main The Sims. Sims-nya di Steam, dilariin juga ke ini. Ke Origin. Ada kan tuh. Dan dia ada kode Steam. Ini ada Epic. Collab. Oke, kita skip. Ini kalau nggak salah tadi tuh dibilangnya settingnya apa? Ultra ya, oke. Kalau game-game yang begini mah biasanya rata kanan. Oke, udah ultra ya teman-teman, udah bisa lihat sendiri ultra. Vertical sync kita nggak usah hidupin, mana tahu bisa lebih tinggi. Which is nanti di game. Oke, ini no thanks. Biar cepat aja random. Ini juga random, ini random. Cari aja yang ini karena saya suka makan. Oke, jadi nah, kita pilih aja yang basic-basic ya, rumahnya juga yang murah meriah, yang mampu aja lah. Kalau nggak mampu ya nggak bisa kita beli rumahnya. Oke, dan sebelumnya ini ada average frame rate-nya adalah 131,5. Oke, sejauh ini sih kita akan pencet ya. Sejauh ini sih oke sih, 139. Oke, karena teman tamu biasanya akan datang, kita akan masak dulu. Jadi nanti waktu teman-teman pada datang, kita udah pada ini. Dan biasanya kalau The Sims ya, Pichel selalu pengetesan tuh adalah ngeklik ini nih, ngeklik si build mode. Karena apa? Karena kalau kita klik build mode, nanti pasti langsung jeblok FPS-nya. Lihat ya. Tuh. Langsung jeblok. Pas balik lagi juga jeblok lagi. Gitu. Makanya Pichel selalu klik itu, karena itu nggak tahu ya, either bug atau mungkin emang bawaan dari sana. Mana nih tetangga baru nggak ada yang datang nih. Nah gitu dong. Coba invite neighbor in. Halo teman-teman, silakan, selamat datang. Terus habis itu kita pilih ini, kita pilih call to meal, biar datang tuh makan dulu guys. Jangan sampai teman-teman datang ke rumah nggak disiapin makan. Oke, bagus. Habis makan cuci piring. Ya temannya pun cuciin. Oke, ini ya. Teman-teman lagi pada asik ngobrol, dia sendiri guys. Bener-bener kayak nggak ini, kayak nggak sosialita. Oke, ini kita cepetin ketiga. Kita masukin 1, 3, 1, 3, 1. Kita matiin benchmarknya ya. Kita akan lihat apakah udah ada. Oke, udah ada. Berarti The Sims bisa kita tutup. Save and exit. Nah,
Ini udah, kita akan copy lagi seperti biasa tadi. Oke, secara rata-rata dia turun, yaitu di 125,3. Ya, berarti turun sekitar 4,7%. Minimum 4,8, turun juga. Maximum frame rate, more or less ya hampir sama lah, plus minus 1%. Oke, menarik nih. Jadi nggak ada yang definitif gitu, yang kayak pasti lebih bagus. Gitu. Nggak ada. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih rendah. Tapi kita akan lihat sampai selesai dulu. FIFA 22. Nah, oke, setelah udah yang The Sims 4, kita akan lanjut kepada game FIFA 22. Nih ya, ini dibilang katanya average-nya 128,5 dengan setting ultra, minimum 27 dan maksimum 161. Jadi kita buka origin. Oke, ini FIFA, kita play FIFA. Oke, kemudian kita masuk ke game setting, resolusi udah full HD, full screen, setting ultra, MSAA kita off, frame rate no limit. Frame no limit. Oke, kita play. Boom. Oke. Pilih bahasa Inggris. Di sini sih 200-an, tapi kan kita mau rekamnya nanti pas game. Jadi rata-ratanya tuh katanya sebelumnya tuh FIFA tuh 128,5. Oke, kita coba ya. Kita masuk ke kick off aja. Terus kemudian kita nggak usah pilih, biar komputer yang mainin. Classic match, tim apa nih? Piemonte Calcio, Juventus versus Inter. Oke, nextin aja terus. Oke, kita mulai rekam. 128,5. Sejauh ini lebih tinggi. 182. Oke, kita coba. Sepertinya menarik, hasilnya lebih tinggi kalau yang ini. Oke. Offside. Oke, kalau dia ini pasti turun ke 30 ya berarti ya. Nih waktu kayak gini tuh. Balik lagi 190. Ini kayaknya bakal tanda-tanda lebih tinggi nih kayaknya ya. Oke, kita pause ya, kita berhentiin ya. Oke, kita berhentiin. Sekarang kita balik ke home screen. Oke, kita ke home screen, kita klik benchmark, dan nah ini dia, FIFA 22. Average frame rate-nya kayak lebih tinggi. Average-nya 153,1, naik 19,1% guys. Wow, amazing. Ini lebih buruk 32%. Maksimumnya lebih tinggi 194,9. Oke, ini udah tinggal 2 game lagi ya teman-teman ya, bersabar ya. Kayaknya harusnya udah kelihatan sih mapping-mappingnya. Oke, ini FIFA kita tutup aja. Origin, kita akan balik lagi ke sini. Selanjutnya dari Origin, Need for Speed Heat. Habis itu baru Genshin Impact. Oke, kita akan coba cek settingnya dulu. Gila, kipasnya langsung mengerang. Grafiknya kita buat ultra. Habis itu vertical sync-nya kita matiin. Oke ya. Kita back, apply setting. Kita play solo. Nanti kita baru pencet record-nya. Target yang mau kita capai untuk si Need for Speed Heat adalah 60,7 FPS guys. Jadi cuma 60 FPS doang, nggak tahu apakah memang bisa achievable atau enggak. Minimum di 42,6 dan maksimum 116,4. Oke, ini kita sekarang udah masuk kepada Need for Speed Heat. Kita masuk ke map, kita pilih, kita spawn di mana ya? Sini kali ya. Nanti tunggu masuk, baru kita akan record. Iya. Oke, kita udah masuk ya. Kita akan pencet benchmark. Come on. Wah, gila. Udah lama banget nggak mainin sebenarnya.
Bingung kok ada polisi, ada mobil gitu yang kayak merusak-merusak jalan gitu ya. Nggak ditilang gitu. Yuk, siap bos. Loh, tak kirain dangkal layarnya. Maaf bos. Aduh. Biasa main GTA begini nih. Lulusan GTA main Need for Speed nih. Bersihin dulu dong. Ini udah mengkhawatirkan kondisi mobil saya, udah mengkhawatirkan, Mbak. Oke, kayaknya udah cukup ya. Kita ini berhentiin dulu. Kita masuk tab, masuk ke benchmark. Nah, dapat nih Need for Speed Heat average-nya 60,3. Kayaknya terbeda jauh ya. Bener ya, nggak terbeda jauh loh. 60,3. Minimumnya 39,3. Lebih rendah juga. Dan maksimum 78,3. Waduh. Di Need for Speed Heat kayaknya nggak terlalu bagus hasilnya. Kita close. Origin udah selesai, berarti kita bisa tutup. Last but not least, yaitu Genshin Impact. Genshin Impact sih harusnya nggak akan beda banyak ya. Karena kan toh dia juga di cap di 60. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja minimumnya. Ya, oke. Akhirnya. Jangan lupa di save. Oke. Let's go. Saya mau bermain game benchmark biar cepat selesai. Oke, kita cek dulu settingannya apakah sudah benar. Grafik jangan low dong, high dong. Ya, oke. Oke, kita akan mulai record. Wih, saya di mana kok ada awan-awannya begini? Saya ada di mana? Wah, ini tinggi sekali untuk saya panjat. Saya tidak bisa manjat. Oke, kayaknya udah selesai. Oke. Ini apaan sih? Bisa masuk, Pak? Tanggung, dikit lagi. Cuma bisa level 12. Kita masih cupu. Oke, cukup. Oke, kita balik lagi. Kita lihat benchmark. Genshin Impact average di 60,0 ya. Minimum 44, maksimum 61,3. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini udah bisa dilihat nih ya secara full hasilnya di layar juga bahwa untuk gamenya ini secara average ya, coba ya kita akan totalin ya. Oke, kita akan coba buatin rumus ya untuk biar bisa hitung berapa banyak sih yang angka average-nya itu lebih rendah. Kriteria kedua yang difference-nya ini, terus kita lebih besar atau ya lebih kecil aja daripada 0. Berarti kalau yang lebih besar, berarti ini yang better, ini yang worse. Balik worst, nggak usah, kita bahasa Indonesia aja. Lebih rendah, lebih tinggi. Ini untuk yang average. Berikutnya untuk yang minimum. Kayaknya berarti bisa dong dari sini. Ya, sabar ya, Bapak Ibu sekalian. Kita rumusin dulu. Maksimum. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini Pichel udah coba rumusin ya, biar bisa tahu berapa banyak sih sebenarnya dari game-game ini. Ya, secara total kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 game gitu ya. Kita akan coba lihat sebenarnya rata-ratanya kayak gimana, komposisinya gitu.
Jadi contohnya kalau untuk yang average, memang ada sedikit peningkatan ya di beberapa game. Ya, kalau yang untuk kita ngomongin average, berarti seperti CSGO dia improve 18,1%, Dota 2 juga improve 8,7%, FIFA 22 juga improve. Jadi ada sekitar 3 game. Sedangkan selebihnya ataupun mayoritasnya masih jauh lebih rendah. Dan kemudian untuk yang minimum juga gap-nya lebih jauh, di mana yang lebih rendahnya itu pun lebih banyak, yaitu jadi 5 game, sedangkan yang lebih tinggi cuma ada 2. Dan maksimumnya itu juga sama dengan yang minimum, yaitu lebih rendahnya 5, sedangkan yang lebih tingginya 2. Jadi kalau dari sini Pichel bisa lihat kesimpulannya bahwa ya Windows 11 ini memang lagi-lagi gitu ya, masih belum bisa terlalu konsisten lah. Walaupun mungkin dari teman-teman yang bilang ya, ini mungkin settingannya atau apanya gitu ya, mungkin bisa berbeda. Tapi Pichel coba se-clean mungkin untuk biar bisa meminimalisir ada variabel-variabel lain. Namun tetap kelihatan hasilnya bahwa secara mayoritas lebih rendah dari Windows 10. Oke, nanti juga Pichel akan cantumin juga ini sebenarnya. Harusnya di layar juga ada ya, biar teman-teman bisa lihat perbandingannya gitu. Namun terlepas dari itu sih, yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa secara frame rate tetap dia masih sangat-sangat playable. Jadi terlepas mau di kita Windows 10 ataupun Windows 11 masih sangat bagus. Tapi kalau teman-teman beli ini, saran Pichel jangan di-upgrade dulu ya, minimal buat dapat performa yang mayoritas jauh lebih bagus gitu ya. Baru nanti kalau mungkin udah kasih jeda sekitar 3 sampai 6 bulan lah, baru nanti coba lagi upgrade ya. Ya, ini juga Pichel udah driver terbaru, udah semua sebenarnya harusnya, jadi nggak terlalu banyak masalah sih. Oke. Paling itu aja buat testing game di Windows 11. Ya, mungkin ini hal yang baru, Pichel baru kali ini buat sesi seperti ini lagi untuk yang gaming. Kemarin udah benchmark. Tapi semoga teman-teman dapat ilmu lah dari sini untuk kita bisa tahu bahwa ya walaupun yang baru cuma pasti ada pros dan cons-nya, walaupun speknya juga spek yang terbaru. Jadi sarannya stay dulu di Windows 10. Ya, jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan tes gaming di Asus TUF Gaming F15 FX506 HEB. Ini untuk Windows 10 dan juga Windows 11 untuk tes gamingnya, dan teman-teman juga udah lihat. Namun kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait dengan laptop ini secara langsung ataupun mungkin dalam metode yang Pichel pakai dalam tes gaming ini, feel free aja untuk put komen di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin suka tekan video seperti ini, please hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan sekedar mengingatkan teman-teman ya, bahwa Pichel tuh ada 2 channel lagi. Ya. Yang pertama tuh Pichel main game, di mana Pichel bahas soal game yang retro juga banyak di situ. Dan juga Pichel lagi ada project yang cukup besar di akhir tahun ini, yaitu buat mesin arcade. Jadi feel free untuk visit ke sana. Nanti Pichel akan ada beberapa video-video terkait dengan arcade tersebut. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang kehidupan di belakang layar dari Pichel, karena Pichel juga adalah seorang manusia ya, masih punya kehidupan sosial gitu ya, feel free untuk masuk kepada channel baru kita, yaitu PMG Fams. Jadi itu ya video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.